Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Di dalam makam surgawi, kabut energi yang kaya terus-menerus merembes dari tanah yang sepi tanpa akhir. Dua sosok perlahan muncul di tempat tertentu di tanah yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan. Jejak tubuh energi Douzun bintang 8. Sepertinya Hunya dan Hunli yang membunuhnya. Xiao Yan meraih tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara lemah. Kemudian mata Xiao Yan bergeser ke arah timur, dia merasakan tekanan energi yang tidak jelas dari sana. Tekanan ini berasal dari tubuh energi Douzun bintang 9. Kakak Xiao Yan, itu adalah ikan besar, haruskah kita menyerang? Sun Er tersenyum saat dia memberi saran. Bagaimana mungkin kita tidak menyerang? Tubuh energi level 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di tingkat 2 ini. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum dan melihat ke suatu titik jauh di depannya. Kali ini, mari kita biarkan Hunya dan Hunli melarikan diri. Akan ada waktu ketika kita bertemu lagi. Segera, dua sosok terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum mereka perlahan-lahan melambat sebelum akhirnya berhenti di balik batu besar. Di depan mereka, sudah ada sosok berpakaian lapis baja hitam duduk di batu terbesar. Tubuh energi level 9. Keseriusan melintas di atas mata Xiao Yan saat dia mengamati sosok ini. Siapa kalian pencuri? Tunjukkan diri kalian. Duo Xiao Yan baru saja mengamati tubuh energi. Namun cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari armor hitamnya. Tangannya mengepal dan kapak besar muncul. Kemudian menebas ke arah Xiao Yan dan Sun Er. Sungguh indera yang tajam. Kejutan melintas di mata Xiao Yan dan Sun Er ketika mereka ditemukan. Mereka dengan cepat bergerak menjauh, menghindari angin besar. Boom! Angin dengan keras menyerang batu besar tempat mereka berdua bersembunyi sebelumnya. Serang! Sosok Xiao Yan melintas dan muncul di udara. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan sosok berpakaian lapis baja hitam. Segel di tangannya berubah secara bersamaan. Segel membuka gunung. Segel membalik laut. Tapak energi menghantam sosok armor hitam. Kekuatan yang kuat mengguncangnya sampai mundur 2 langkah. Orang jahat, kamu berani menyinggung perasaan diri yang mulia ini. Sosok armor hitam meraung marah. Kapak pembelah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir. Angin yang menakutkan segera menerpa kepala Xiao Yan. Boom! Boom! Tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiao Yan dan memblokir kapak besar yang menerkam. Xiao Yan tertawa ketika Sun Er memblokir sosok armor. Mengepalkan tangannya, penguasa hitam besarnya muncul. Kemudian dengan kejam memukul dada sosok armor hitam dan mengirimnya terbang seperti peluru meriam. Tubuh energi armor hitam sekali lagi meraung marah. Energi kuat terus melonjak dari tubuhnya saat dia berteriak. Kapak membelah bumi. Segera, kapak besar tiba-tiba membengkak dan terangkat tinggi di udara. Kemudian langsung menebas ke arah Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, hati-hati. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat Xiao Yan menyerbu ke depan. Boom! Penguasa hitam besar di tangan Xiao Yan langsung bertabrakan dengan kapak besar. Namun, penguasa hitam besarnya langsung dikirim terbang. Tubuh Xiao Yan juga tampaknya telah mengalami pukulan berat. Wajahnya mulai pucat saat tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Sementara Xiao Yan bertahan oleh serangan ganas sosok armor hitam. Sun Er sudah muncul di belakangnya. Tombak api emasnya dengan kejam menusuk ke belakang sosok armor hitam. Api emas langsung menyebar dan menelannya. Di sisi lain, Xiao Yan, yang telah dikirim terbang, mengungkapkan senyum di wajahnya. Namun, senyum di wajahnya baru saja muncul. Tanah di bawahnya, tiba-tiba meledak. Dua sosok seperti hantu hitam gelap, Hunya dan Hunli melesat keluar dan muncul di samping Xiao Yan. Angin yang dingin dengan kejam menghantam dada Xiao Yan. Wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat ketika merasakan serangan ganas ini. Namun, Hunya agak tertegun saat menemukan bentuk senyum aneh di wajah Xiao Yan. Aku pikir bahwa kalian berdua akan bersembunyi selamanya. Boom! Suara padat Xiao Yan perlahan muncul. Sosoknya meledak ke dalam kehampaan di depan mata tertegun Hunya dan Hunli. Kita telah ditipu. Cepat pergi. Hunya dan Hunli merasakan hati mereka tenggelam ketika mereka melihat tubuh Xiao Yan meledak. Mereka berdua baru saja berbalik. Namun sosok Xiao Yan perlahan muncul di belakang mereka. Karena kalian telah datang, mengapa kalian buru-buru pergi? Enyahlah.
Ekspresi Hunya tenggelam ketika dia melihat Xiao Yan menghalangi. Melambaikan lengan bajunya, rantai hitam gelap melesat seperti ular berbisa dan menembak langsung ke arah kepala Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ketika melihat serangan Hunya. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Sebuah pilar magma setinggi 30 meter melesat ke arah langit sebelum dengan keras menabrak rantai hitam gelap. Sementara Hunya dan Hun Li diblokir oleh Xiao Yan, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi level 9. Setelah itu, tubuhnya melintas dan muncul di belakang duo Hunya. Kalian juga lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, kan? Xiao Yan tertawa samar saat dia mengejek. Kami memang agak jengkel. Serangan menyelinap hanyalah upaya untuk menyelamatkan kekuatan kami. Karena ini tidak berhasil, kami hanya akan membunuhmu. Wajah Hunya gelap dan pekat. Dia menoleh pada Hun Li dan berkata, aku akan menghentikan Sun Er. Xiao Yan akan diserahkan padamu. Tenang, aku menderita kerugian terakhir kali karena aku tertangkap basah. Kali ini, aku akan menghancurkan kedua lengannya. Hun Li berbicara dengan senyum ganas. Hunya mengangguk. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Douci hitam yang megah melonjak keluar. Tubuhnya berubah menjadi petir yang bergegas menuju Sun Er. Kakak Xiao Yan, berhati-hatilah. Beri aku sedikit waktu. Mata cantik Sun Er menjadi dingin ketika dia melihat Hunya menyerang. Dia menjerit lembut saat api emas tiba-tiba muncul di tangannya dan langsung bertabrakan dengan Hunya tanpa memberi jalan. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat dia melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat mengamati Hun Li yang tampak galak. Xiao Yan, kamu mungkin bisa mengalahkan Gu Yao, tetapi kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas kehilangan tanganku hari ini. Kabut hitam dingin tiba-tiba melonjak dari tubuh Hun Li setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap menembak keluar. Kemudian melesat arah Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah ketika semua rantai hitam gelap ini datang dari segala arah. Xiao Yan dengan santai menjentikkan 10 jarinya dan banyak api ungu coklat bergegas keluar dan menghancurkan semua rantai hitam gelap yang menembak. Jika seranganmu hanya tingkat seperti itu, aku khawatir kamu harus mengambil kata-katamu kembali. Wajah Hun Li gelap dan serius saat dia berkata, merupakan berkahmu untuk membuatku menggunakan tato klan untuk menghabisimu. Kedua tangannya segera membentuk segel yang tidak biasa. Pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Auranya juga tiba-tiba melonjak menjadi Douzun bintang 9 dengan munculnya tato klan. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang semula buntung, kini ditutupi dengan banyak wajah ganas dan keras. Tangan ini dibentuk dari jiwa. Detik berikutnya, tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Boom! Saat sosok Hun Li menghilang, tinju Xiao Yan, yang ditutupi oleh api ungu, hancur ke arah ruang di belakangnya. Benang kabut hitam menyebar dari langit tepat sebelum tinju Xiao Yan bisa membuat kontak. Sosok Hun Li muncul dan dengan mudah memblokirnya. Sungguh serangan yang lemah. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Segera, Douci dalam tubuh Xiao Yan melonjak. Dia tiba-tiba merasakan perasaan gatal yang samar dari antara alisnya. Namun perasaan menghilang dalam sekejap. Boom! Tapak tangan Xiao Yan melintir dan lolos. Pada saat yang sama, tubuhnya secara eksplosif mundur. Ini adalah... Hun Li terkejut ketika tubuh Xiao Yan ditarik mundur. Matanya menatap tajam di tempat di antara alis Xiao Yan. Ketika Xiao Yan menggunakan 3 perubahan misterius api langit sebelumnya, dia telah menangkap sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Xiao Yan. Tato klan Xiao, bagaimana mungkin? Garis darah klan Xiao yang telah terbuang sia-sia. Bagaimana bisa masih memiliki tato klan? Aku pasti salah lihat. Mata Hun Li berkedip sebelum ekspresi ganas muncul di hatinya. Douci yang seperti samudera meletus dari tubuhnya saat dia berteriak. Tapak gelap menghancurkan jiwa. Segera, awan hitam mulai bergejolak saat teriakannya terdengar. Sebuah tapak hitam kecil gunung bergegas dari awan dan dengan kejam menghantam Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghirup nafas udara saat dia melihat Hun Li yang buru-buru. Sesaat kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Boom! Tanah di bawah tiba-tiba meledak ketika segel di tangan Xiao Yan berubah. Beberapa cahaya keemasan segera berkumpul bersama dan membentuk formasi.
Mereka adalah boneka iblis langit yang Xiao Yan telah perkuat di kolam petir. Detik berikutnya, cahaya emas melonjak dari tubuh mereka dan berkumpul pada sosok emas pertama dan membuat warna tubuhnya menjadi warna ungu. Sebuah boneka yang mampu bertarung dengan Dou Zun bintang 9. Setelah warna boneka pertama menjadi ungu, tubuhnya segera bergerak dan berhenti di depan Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi menghirup nafas sebelum memberi perintah di hatinya. Segera, boneka di depannya perlahan melangkah maju. Kemudian melesat dan bertabrakan dengan tapak hitam besar. Boom! Angin yang menakutkan menyapu langit ketika keduanya bertabrakan. Ledakan yang mengguncang bumi bisa terdengar dalam radius 3 km. Suara retak perlahan terdengar saat angin melonjak dan garis tebal mulai muncul pada tapak hitam sebelum akhirnya terbelah. Boom! Tapak hitam akhirnya hancur dan menyisakan awan hitam di langit. Pada saat yang sama, ledakan juga mengguncang boneka sampai mundur 10 langkah. Detik berikutnya, tubuhnya sekali lagi bergerak maju seperti panah menuju Hun Li yang ditutupi kabut hitam pekat. Hah! Hun Li berseru keras ketika boneka menabrak kabut hitam. Semua suara menghilang. Sesaat kemudian, benturan tinju yang menakutkan dan suara angin yang berembus mulai terdengar di awan hitam. Boom! Boom! Banyak angin yang luar biasa kuat keluar dari awan hitam. Bunyi derap jiwa yang tak terhitung jumlahnya buru-buru muncul. Awan hitam menjadi lebih tipis karena pertempuran yang intens ini. Sementara pertempuran besar telah meletus di dalam awan hitam, Xiao Yan mengambil kesempatan untuk beralih ke medan pertempuran antara Sun Er dengan Hun Ya. Namun, dari cara Hun Ya ditekan sampai dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kekhawatiran Xiao Yan jelas tidak diperlukan. Dari kelihatannya, Sun Er bisa membunuh Hun Ya jika dia diberi waktu yang cukup. Jika mungkin, kita harus membunuh keduanya kali ini. Mereka adalah ahli dari generasi muda dari klan Hun. Hilangnya mereka akan menyebabkan klan Hun merasakan rasa sakit. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan kesempatan ini. Sementara, hati Xiao Yan berpikir untuk benar-benar membunuh dua orang ini, ledakan yang sangat keras tiba-tiba muncul di dalam awan hitam. Cahaya keemasan dan douci hitam menembak. Mereka terjalin di langit dan membentuk kembang api yang cemerlang. Boom! Awan hitam pecah dan dua sosok terbang keluar. Mereka terhuyung-huyung di udara selama lebih dari 100 meter sebelum perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mata Xiao Yan terangkat ketika kedua sosok ini muncul. Dia kemudian menyipitkan matanya. Beberapa jejak tangan yang tidak jelas terlihat jelas pada tubuh boneka. Boneka mungkin sedikit rusak, tapi Hun Li jelas lebih sengsara. Tidak hanya rambutnya berantakan, jejak darah samar tergantung di sudut mulutnya. Jelas, dia menderita kerugian besar kali ini. Sialan! Bagaimana orang ini dapat memiliki boneka yang kuat seperti itu? Hun Li terengah-engah saat matanya marah ketika dia melihat boneka yang telah ditarik ke kejauhan. Pergi! Xiao Yan di kejauhan tersenyum sambil memperhatikan Hun Li, yang ekspresinya berubah. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan menjentikkan jarinya. Boneka sekali lagi segera melesat maju, dengan kasar menuju ke arah Hun Li. Di sebuah tempat di makam surgawi yang tidak jauh dari pertempuran Xiao Yan, seseorang terdengar sedang mengutuk. Sungguh sial, kita akhirnya bertemu dengan badai besar makam surgawi. Ayo cepat pergi. Jika badai meningkat, bahkan seorang ahli di puncak level Dou Zun akan mati di sini. Segera, beberapa sosok menembak melalui udara yang agak jauh. Badai energi padat bersiul di cakrawala di belakang mereka. Sementara itu, dalam pertarungan Sun Er, api emas dengan kejam menabrak dada Hun Ya di tengah pertempuran sengit di langit. Angin yang menakutkan mengguncang Hun Ya sampai dia mengeluarkan seteguk darah segar. Dia terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah. Sun Er baru saja akan mengejar setelah melukai Hun Ya. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat garis cemerlang yang menghubungkan langit dan bumi saat dengan cepat melakukan perjalanan dari cakrawala. Ini adalah badai energi besar dari makam surgawi. Mata Sun Er tiba-tiba menyusut saat dia melihat badai energi menakutkan yang memenuhi udara. Dia menghentikan tubuhnya dan dengan cemas berteriak pada Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, cepat pergi. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar Sun Er berteriak. Dia buru-buru menoleh ke arah cakrawala. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tangannya dan memanggil kembali boneka. Setelah itu, dia bergerak dan muncul di samping Sun Er.
Mereka berdua bergegas ke pintu masuk tingkat ketiga dengan kecepatan seperti kilat di depan tatapan tertegun dari duo Hunya. Ini, badai energi. Hunya menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia memutar kepalanya dan bertukar pandang dengan Hun Li. Mereka mulai berlari dengan cara yang menyedihkan. Sementara duo Hun mulai melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, banyak sosok hitam buram di langit di belakang mereka mulai muncul. Dalam sekejap, tanah sunyi yang semula mati, yang hampa dari kehidupan, telah dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh.